Oke, halo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi perbankan sekaligus memenuhi tugas dari dosen saya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Friendly Nayawan dengan NIM 1930403 dari kelas akuntansi semester 5 kelas B, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Manado. Baiklah, kita masuk pada materi pembahasannya. Yang pertama ada istilah-istilah dalam perbankan. Untuk istilah-istilahnya begitu banyak, saya mengambil beberapa contoh untuk disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada cek, merupakan perintah tertulis nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas namanya atau atas unjuk. Yang kedua ada daftar hitam, daftar nama nasabah perorangan atau perusahaan yang terkena sanksi karena telah melakukan tindakan tertentu yang merugikan bank dan masyarakat. Dan yang ketiga ada giro, yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, by let go, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Yang keempat ada kredit, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Yang kelima ada lembaga penjamin simpanan, yaitu merupakan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah. Yang keenam ada PIN. PIN yaitu nomor rahasia yang diberikan kepada pemegang kartu, misalnya kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dan sebagainya, yang nomor kodenya dapat diberikan oleh bank atau perusahaan pembiayaan atau ditentukan sendiri oleh pemegang kartu. Yang ketujuh ada kartu kredit. Contoh kartu kredit telah saya cantumkan gambarnya di sebelah kanan PowerPoint. Kartu kredit yaitu kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang namanya tertera dalam kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batas kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit. Oke, kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis bank di Indonesia berdasarkan fungsinya. Untuk jenis-jenis bank berdasarkan fungsinya itu yang pertama ada bank sentral. Bank sentral adalah suatu lembaga atau instansi swasta yang memiliki tanggung jawab penuh terkait kebijakan moneter atau keuangan pada suatu negara. Tugas utamanya adalah demi menjaga stabilitas mata uang ataupun harga dalam suatu negara. Contohnya adalah mata uang rupiah di Indonesia. Yang kedua ada bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan aktivitas usaha secara konvensional. Intinya, bank umum ini harus mampu memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Badan usaha ini juga memiliki hak dalam mengumpulkan uang dari masyarakat. Dan untuk jenis bank Indonesia yang ketiga berdasarkan fungsinya ada bank
Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah salah satu bank yang kegiatannya hanya akan menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, atau bentuk lainnya yang sama. Pada umumnya, BPR ini bisa ditemukan di daerah atau kota kecil yang dekat dengan masyarakat yang sedang memerlukan. Contoh dari BPR ini adalah Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Bank Kredit Desa atau BKD, Lumbung Putih Nagari atau LPN, serta Lembaga Perkreditan Desa atau LPD. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, ada jenis-jenis bank di Indonesia berdasarkan operasionalnya. Berdasarkan operasionalnya, bank di Indonesia terbagi atas yang pertama, bank konvensional. Bank konvensional adalah salah satu jenis bank yang akan memberikan penyaluran keuangannya secara umum berdasarkan sistem yang sudah diatur oleh dunia perbankan. Pada bank konvensional, kegiatan operasionalnya akan dilakukan dengan mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau utang. Yang kedua ada bank syariah. Lain halnya dengan bank konvensional. Bank syariah adalah salah satu jenis yang di dalamnya dengan menerapkan beberapa saja prinsip syariah. Peraturan tentang adanya bank ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dan yang ketiga atau pada pokok pembahasan selanjutnya, ada jenis-jenis bank di Indonesia berdasarkan kepemilikan. Nah, berdasarkan kepemilikan ini, jenis-jenis bank di Indonesia terbagi atas 3 jenis bank. Yang pertama, ada bank pemerintah. Bank pemerintah adalah salah satu jenis bank yang sebagian besar kepemilikan sahamnya dikantongi oleh pihak pemerintah maupun negara. Contohnya, bank pemerintah di Indonesia adalah Mandiri, BTN, BRI, dan BNI 46. Yang kedua ada Bank Swasta Nasional. Bank Swasta Nasional adalah salah satu jenis bank yang kepemilikan sahamnya dikantongi oleh pengusaha asal Indonesia. Contoh dari Bank Swasta Nasional ini adalah Bank Muamalat, Bank Permata, BCA, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada perbankan asing. Bank asing adalah jenis bank yang mana kepemilikannya dipegang oleh luar negeri yang membuka cabang pada suatu negara. Bank ini pun bisa berupa bank pemerintah maupun bank swasta. Contohnya adalah HSBC, Citibank, dan lain-lain. Oke, kita masuk pada pokok pembahasan selanjutnya tentang persamaan dasar akuntansi perbankan. Sebagai pihak bank, wajib mengatur pihak eksternal dan internal. Kewajiban pihak bank kepada pihak eksternal yaitu sebagai kreditor dalam memberi pinjaman dana atau deposit. Akan tetapi kepada pihak internal sebagai pihak bank wajib memberikan keuntungan kepada pemilik modal. Untuk itu, laporan keuangan yang dibutuhkan harus dimiliki rumus persamaan dasar akuntansi perbankan, yaitu aktiva sama dengan utang ditambah modal. Jika pihak bank melakukan kegiatan dan memperoleh pendapatan atau pengeluaran biaya, maka selisih pendapatan dengan biaya merupakan laba yang dimiliki oleh bank. Laba yang dimiliki oleh bank merupakan keuntungan dari modal bank, sehingga persamaannya
perhitungannya yaitu aktiva sama dengan modal ditambah utang ditambah pendapatan dan dikurangi biaya, atau aktiva ditambah biaya sama dengan modal ditambah utang dan ditambah pendapatan. Akan demikian, persamaan dan penggambaran rekening buku besar dapat disimpulkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, setiap pencatatan transaksi jika aset bertambah akan berada di debit dan pengurangan aset akan berada di kredit. Yang kedua, setiap pencatatan transaksi jika biaya bertambah akan di debit dan pengurangan biaya akan di kredit. Yang ketiga, setiap pencatatan transaksi pertambahan utang akan berada di kredit dan pengurangan utang akan berada di debit. Dan yang keempat, setiap pencatatan transaksi pertambahan modal akan berada di kredit dan pengurangan modal akan di debit. Dan yang kelima, setiap pencatatan transaksi pertambahan pendapatan akan di kredit dan pengurangan pendapatan akan di debit. Materi selanjutnya tentang persamaan dasar akuntansi perbankan, yaitu setiap aktiva yang dimiliki oleh bank akan memperoleh kas, giro, penempatan pada bank lain, sekuritas jangka pendek, kredit yang diberikan kepada pihak eksternal, penyertaan, dan aset tetap. Selanjutnya, setiap hutang yang dimiliki bank dapat berupa giro, nasabah, tabungan, deposito, serta pinjaman yang diterima dari pihak eksternal. Next, pada laporan keuangan bank, modal dapat berupa modal disetor dan laba ditahan. Kemudian pada laporan keuangan bank, pendapatan bank dapat berupa pendapatan bunga dan pendapatan lainnya. Begitu juga pada laporan keuangan bank, biaya bank dapat berupa biaya bunga dan biaya lainnya. Oke, cukup sekian materi yang boleh saya sampaikan di kesempatan kali ini. Saya berharap kiranya dosen saya dari mata kuliah akuntansi perbankan dapat menerima tugas saya ini dengan senang, dan saya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih.